dia ikuti apa yang selama ini dia yakini. Jadi yang menjawabnya itu adalah bukan physically lagi, tapi sudah perkara iman yang menjawab. Nah, ini hamba yang soleh, dia menjawab pertanyaan malaikat dengan jawaban yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala yusrahu lahu, maka Allah lapangkan kuburannya. Yang tadi kuburannya 2 kali 1 meter, maka dilapangkan menjadi 70 zira'an, 70 hasta. Kuburannya pun diberi penerangan, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati, sedang jemaah kajian subuh Jumat saja, dan jemaah kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat yang sangat luar biasa yang tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inna Allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa yu'til iman illa man yuhibbu." Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu, nikmat dunia itu kepada siapa saja, apa aja makhluknya, baik dia Allah cintai ataupun tidak dicintai. Jadi dunia itu Allah kasih kepada siapapun itu. Namun iman tidak Allah berikan kecuali kepada hamba yang Allah cinta. Mudah-mudahan hari ini, di subuh hari ini, kita adalah hamba-hamba Allah yang jiwanya sanubarinya dipenuhi dengan keimanan yang benar akan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga hal itu Allah kekalkan kepada kita hingga akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam buat baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh utama kita dalam beriman, contoh utama kita dalam beramal, dan contoh utama kita dalam berakhlak. Tidak ada sebaik-baik iman kecuali imannya beliau, dan tidak ada sebaik-baik amal kecuali amalnya beliau, dan tidak ada semulia-mulianya akhlak kecuali akhlak beliau. Maka sangat pantaslah beliau untuk kita ikuti imannya, ikuti amalnya, dan ikuti akhlaknya. Semoga dengan itu beliau mengakui kita nantinya sebagai umatnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Sedang jemaah kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di beberapa pekan lalu kita sudah mengkaji tentang malaikat-malaikat Allah, malaikat Jibril, yang mana Allah tugaskan beliau untuk
menghidupkan jiwa-jiwa daripada hamba-hamba Allah. Beliau turun membawa wahyu sehingga semua jiwa menjadi hidup dengan wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian kita sudah mempelajari malaikat Mikail yang mana beliau ditugaskan untuk menghidupkan daripada bumi beserta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, sehingga dengan nikmat itu semua makhluk ini bisa hidup sampai hari ini. Namun ketika nantinya malaikat Israfil menyimpan sangkakalanya, maka saat itulah semua kehidupan di muka bumi ini akan berakhir. Namun sebelum kiamat besar itu datang, sebelum bumi ini hancur, sebelum langit dan sebelum matahari, bulan dan bintang bertabrakan, maka di saat hari ini semua kita mengalami mautnya, mengalami kiamatnya masing-masing, yaitu dengan tugaskannya malaikat maut mencabut nyawa daripada setiap hamba yang telah tiba ajalnya. Maka itu adalah kiamat bagi setiap hamba. Hari ini kita belum kiamat kan? Maka jangan tunggu kiamat datang baru kita mau jadi orang beriman. Berimanlah sebelum kiamat masing-masing kita. Namun di saat kematian itu telah tiba, apa yang kita bawa? Yaitu hanyalah catatan amal soleh dan amal buruk kita yang dicatat oleh malaikat-malaikat raqib dan malaikat-malaikat atid, malaikat-malaikat kiraman katibin yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, insyaallah di pagi hari ini kita akan melihat seperti apa keadaan kita nantinya, ataupun keadaan saudara-saudara kita yang hari ini telah mendahului kita, orang tua kita, ibu bapak kita yang telah meninggal dunia. Seperti apa keadaannya mereka di alam yang berbeda dengan kita, itu di alam barzakh. Ini akan kita pelajari di pagi hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita, ingat wahai jemaah semua, kita sekarang sedang mengkaji perkara apa? Iman. Perkara iman. Bukan hanya sekedar perkara ilmu. Apa bedanya iman dengan ilmu? Ilmu adalah meyakini sesuatu yang dapat digapai oleh indera kita, yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga kita, yang dapat dipelajari oleh kita fisiknya. Itulah ilmu. Ilmu. Namun iman adalah meyakini sesuatu yang tak mampu digapai oleh indera kita, yang tidak bisa kita buktikan dengan nyata di alam dunia ini. Itulah iman. Maka beriman kepada Allah, yaitu meyakini bahwasanya Allah itu ada, walaupun sampai mati kita tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Betul? Tidak akan ada. Dan hari ini kita mempelajari tentang perkara iman. Iman kepada malaikat-malaikat Allah, kita yakini akan keberadaan mereka, kita yakini akan kehadiran mereka, kita yakini akan tugas mereka, walaupun kita tidak akan pernah bisa berjumpa dengan mereka di dunia ini. Ya, Ustaz, kemarin Ustaz bilang ada malaikat yang selalu menjaga kita, raqib, atid, kiraman, katibin. Tapi nenek saya sudah mau meninggal dunia, gak pernah lihat malaikat sampai kiri kanan. Nah, itu iman. Kalau kelihatan, gak iman lagi namanya. Tapi apa tadi? Ilmu.
terpisah, betul. Akan tetapi beriman ini hanyalah orang-orang spesial, hanya orang-orang yang sudah Islam yang Allah beri nikmat iman. Jadi kalau belum Islam nggak mungkin dia ya. Nah, baik, itu mukadimahnya. Insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas tentang 2 ataupun 3 hadis mengenai kehidupan di alam kubur. Kita awali dengan kitab Jami' At-Tirmidzi, kitab hadis yang dikarang oleh Imam Muhammad yang dikenal dengan nama At-Tirmidzi atau At-Turmuzi, Imam hadis. Beliau membawakan sebuah hadis daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Idza qubiral mayyit, apabila jenazah itu telah dimakamkan, apabila jenazah itu telah dikuburkan. Kubira, asal katanya qabara yaqbiru atau qabara yaqburu. Apa makna kubur itu? Kalau kita bawa ke istilah Indonesianya, yaitu menyimpan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu hingga tidak nampak lagi bekas-bekas kehidupannya. Itulah yang namanya kubur. Jadi kalau kubur itu jangan nampak kocoknya, Pak. Kubur dalam-dalam sehingga tak nampak lagi kalau orang itu masih ada di situ gitu. Seandainya habis dikubur, dimakamin, lalu batunya saja dibuang, nanti seminggu lagi terangnya datang, keluarganya datang udah nggak tahu mana kuburan si almarhum. Nah, itu tandanya betul-betul sudah dikubur, nggak ada lagi bekas-bekasnya. Itu secara bahasanya begitu. Maka orang-orang yang Allah takdirkan wafat di lautan, ya, wafat di tempat yang tidak bisa ditemukan oleh kita, maka itu juga dianggap kuburan mereka. Ya, jadi nanti kita bahas tentang masalah kubur, nikmat kubur. Ya Ustaz, saya punya tetangga kemarin tenggelam sampai hari ini nggak dikuburkan karena nggak ditemukan mayatnya. Berarti belum lagi makan, Ustaz. Oh tidak, dia sudah dimakamin di tengah-tengah laut. Kenapa? Sudah tersimpan dan nggak terlihat lagi bekas kehidupan. Itu makna kubur, ya. Jadi orang yang tenggelam di lautan dan nggak ditemukan lagi, maka itu sudah menjadi kuburan mereka sendiri. Disitulah akhirnya mereka dikuburkan, itu di dalam lautan, bukan di dalam tanah seperti kebanyakan manusia. Idza qubiral mayyit, apabila mayat itu telah dimakamkan, jenazah itu telah dikuburkan, atahu malakan, maka dia didatangi oleh malaikat, 2 malaikat. Nah, jadi 2 malaikat mendatangi setiap jenazah yang sudah dimakamkan. Aswadani azraqani. Nah, ini sifat pertama disampaikan oleh Rasulullah. Sifat malaikat itu fisiknya pertama apa? Aswadani azraqani. Warna tubuh malaikat itu adalah aswadani azraqani, hitam kebiru-biruan. Hitam kebiru-biruan. Jadi agak beda dengan malaikat yang sebelumnya, atau malaikat Jibril yang penuh dengan cahaya putih gitu kan, atau malaikat maut kalau bertemu dengan orang beriman putih, tapi kalau bertemu dengan hamba yang beriman hitam legam gitu. Tapi kalau malaikat yang datang ke kuburan sama saja, aswadani azraqani. Dua-duanya memiliki fisik yang hitam kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihima,
al-munkar. Yang satu dipanggil dengan nama munkar. Munkar. Walil akhari an-nakir. Nakir. Ya. Jadi yang pertama namanya malaikat munkar, yang kedua namanya malaikat nakir. Munkar, nakir, bukan nakir ya. Yang salah sebut nakir. Nun kaf ya roh, nakir. Bukan nakir. Munkar, nakir. Nah, ini sifat yang kedua. Yang pertama tadi bentuk fisiknya, yang kedua namanya sudah disampaikan Rasulullah dalam hadis beliau. Apa yang mereka lakukan? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang kamu katakan tentang sosok ini, kata malaikat itu kepada si mayit. Apa yang kamu katakan tentang sosok ini? Maksudnya adalah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu maka si mayit yang ditanya itu, maka dia akan mengatakan apa yang selama ini dia katakan, apa yang selama ini dia yakini, apa yang selama ini dia ikuti. Maka dia akan mengatakan apa yang selama ini dia katakan, apa yang selama ini dia ikuti, apa yang selama ini dia yakini. Jadi yang menjawabnya itu adalah bukan physically lagi, tapi sudah perkara iman yang menjawab. Yaqul, maka si Mike berkata, huwa Abdullahi wa Rasul. Dia Muhammad adalah hamba Allah dan sekaligus dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau di hati kita Nabi Muhammad itu belum kita cinta, belum mau kita ikuti, belum mau kita teladan, belum tentu kita bisa jawab ini. Kenapa? Karena Rasulullah bilang, kita hanya bisa jawab kalau kita sudah meyakini itu Rasulullah sebagai Rasul. Kita meyakini ajaran yang benar dan kita ikuti ajaran. Maka kalau di dunia kita cuma bisa ngomong Rasulullah Muhammad SAW, hati kita tidak mengikutinya, tidak mencintainya, tidak menteladaninya. Wallahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka hamba ini menambahkan, saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Maka malaikat munkar dan nakir menjawab, qad kunna na'lam. Kami telah tahu kalau kamu akan mengatakan jawaban ini. Kenapa? Malaikat ini sudah tahu ini orang soleh, orang yang meyakini risalah kenabian, orang yang menjalankan sunnah-sunnah daripada Rasulullah, orang-orang yang meyakini dan mengamalkan menteladani daripada Rasulullah Muhammad SAW di saat di dunia, di saat dia masih hidup di muka bumi. Jadi mereka sudah tahu, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Kami sudah tahu kamu akan mengatakan ini, wahai hamba Allah yang saleh. Mudah-mudahan kita begitu Pak ya. Kita ditanya nanti, maka kita jawab, huwa Allah wa Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini dibenarkan di hati kita di dunia ini. Lidah kita ada betul belum? Ada betul, alhamdulillah. Karena di hati kita betul belum? Asyhadu an la ilaha. Sudah benar? Ya, sudah benar belum cinta kepada Rasulullah? Katanya kita cinta pada Rasulullah, tapi sunnah-sunnah beliau banyak yang kita sengaja tinggalkan. Ya, ini cuma tahu sunnahnya poligami. Bukan cuma
setiap hari, sunnah beliau. Kita sudah cinta Rasul, cinta. Tapi sudah kalau bersama dengan Al-Quran setiap hari sebagai Rasulullah dan bersama Al-Quran setiap hari. Jadi Ustaz sibuk. Saya kan kerja Ustaz. Jam 7 masuk kantor, pulang jam 5. Dari jam 5 sampai jam 7 masih di OTW ke rumah. Sampai rumah makan Ustaz, capek, bisa tidur. Apa ngaji? Ya Allah ya Allah. Bagaimana itu ya? Iya betul. Betul nggak yang punya kerjaan, masya Allah ya. Ya. Kemudian apa? Summa yasfahu lahu fi qabrihi sab'ina zira'an. Karena ini hamba yang soleh, dia menjawab pertanyaan malaikat dengan jawaban yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala yasfahu lahu, maka Allah lapangkan kuburannya. Yang tadi kuburannya 2 kali 1 meter, maka dilebarkan menjadi 70 zira'an, 70 hasta. 70 hasta. 1 hasta itu segini, begini. Berarti kalau 70 berarti 1 meter. 70 berarti 35 meter persegi. Luas. Luas. Tapi jangan dikubur ya, jangan dikubur. Jangan digali kuburan saudara kita setelah ini. Kata Ustaz, saudara saya karena soleh, saya jawab di lapangan kuburannya 35 meter persegi. Habis digali kok sama aja Ustaz, kayak yang kemarin cuma 2 kali 1 meter gitu kan. Itu alamnya beda. Alam barzah, bukan alam dunia. Yang kita gali apa? Dunia apa barzah? Dunia yang nanti bapak tadi bawa pulang, habis itu digali kuburan saudaranya, itu alam dunia. Yang dilapangkan itu di alam barzah, bukan di alam dunia. Tak nampak. Kalau nampak nggak jadi iman lagi, tapi jadi apa tadi? Ilmu. Pas digali, oh iya udah Ustaz, luas ini kuburan saudara saya. Berarti dia bisa jawab tadi ya. Nampak oleh kita itu makanya lebar gitu kan, luas gitu. Nah, itu sudah menjadi ilmu, menjadi iman lagi. Ya. Summa yunawwaru lahu fihi. Kemudian kuburannya pun diberi penerang, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yuqalu lahu. Kemudian dikatakan kepada dia, "Nah, tidurlah." Tidurlah. Istirahatlah kalau kita istirahatlah. Sudah saatnya atau santai-santai. Atau sudah bisa jawab dengan benar pertanyaan. Maka apa kata si mayit? Fayaqul arji'u ila ahli fa'khbiruhu. Boleh aku pulang ke anak pemilikku, kepada keluargaku, sa'ukhbiruhu. Saya mau kasih kabar mereka bahwasanya di kubur ini ada janji-janji Allah yang telah ditepati. Saya mau kabari mereka bahwasanya dalam kubur ini orang soleh tidak nikmat. Saya ingin kabari mereka, hei, jangan tunda-tunda sholat kamu, jangan malas-malas baca Quran kamu. Saya diterangi di kubur, saya didapatkan kuburan saya. Jadi para saudara kita belakang mendahului mereka yang soleh-soleh. Ingat kita, mereka ingin khabar kepada kita akan kenikmatan yang mereka dapat di alam barzah. Tapi apa? Kembali lagi kepada rumus yang benar. Ini perkara ini. Maka apa kata bahkan mungkar dan nakir? Fayaqulan nam tanau min ma'ruf. Tidur saja. Masalah mengkhabarkan bahwasanya di kubur itu ada nikmat kubur. Di kubur itu akan dilapangkan kuburnya bagi orang yang beriman, akan diberi cahaya oleh Allah. Itu kerjaan para ustaz. Ya, kerjaan para ulama, para nabi, para rasul, dan mereka yang kerjakan. Ente yang ada di kubur, tidur aja. Soalnya kalau mereka kembali repot juga tidak banyak. Tiba-tiba ya punya emak soleh, solehah gitu kan, nanti tiba-tiba muncul kayak anakku ngaji ya, emak datang gitu kan, takut juga kita lihat gitu kan.
Ngaji, mak dikubur terang sekarang karena mak kerja ngaji, nah kan repot kita kan. Mak tuh bangkit, jadi takut gitu ya. Ya kan? Cucu kita lagi sibuk main game, anak kita sibuk main game, datang neneknya, kakeknya, anak, sholat, kakek, bukan kakek yang meninggal, repot, ya. Nah begitu. Jadi memang bukan tugasnya orang meninggal itu untuk mendakwahkan kita, akan tetapi tugasnya orang hidup mendakwahkan orang yang masih hidup. Akan tetapi ada yang Allah berikan rahmat lebih. Kadang-kadang orang yang lebih kesolehannya, masya Allah gitu, Allah datangkan orang tua kita almarhum dalam mimpi, bukan dalam kenyataan ya, dalam mimpi dia bercerita mungkin ngasih kabar tentang hal-hal yang baik. Mudah-mudahan itu adalah mimpi yang benar ya. Mudah-mudahan sehingga kita punya semangat untuk menjadi orang yang soleh dan solehah sebagaimana almarhum daripada keluarga kita. Nah, karena hadis aus tidurlah seperti tidurnya para pengantin yang baru bermalam malam pertama. Alladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaihi, yang tidak akan bangun kecuali kalau dibangunkan oleh orang yang paling dia cintai. Kira-kira kalau orang seorang mayat, seorang jenazah, seorang hamba telah meninggal dunia, dia bisa menjawab pertanyaan daripada para malaikat mungkar nakir, kira-kira yang paling dia cintai siapa? Kira-kira siapa? Oh, maka nanti yang membangunkan orang-orang beriman daripada tidur kenyaknya di dalam alam barzahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Hatta yab'atsahu Allahu min marja'ihi, sehingga Allah nantinya ketika hari kiamat maka Allah bangunkan orang-orang beriman itu dari kuburnya masing-masing. Bahaya hamba yang baru bangun, ya baru bangun, dibangunin lagi nggak mau. Kenapa? Karena yang paling dicintai oleh orang beriman itu adalah Allah. Karena coba lihat kadar cinta kita kepada Allah seperti apa, ya cinta kita kepada Allah seperti apa, ya kita bisa lihat sendiri diri kita. Bersebut nama Allah bergetar di hati kita, ya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat bergetar. Hati kita itu merasa bahagia. Berkali-kali hari ini Allah panggil kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi hati masih aja merasa biasa saja. Itu tanda cinta kita belum masuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita cintai cintanya, dikenali lagi Allahnya lebih mendalam. Semakin kita mengenal Allah semakin dalam, maka semakin tumbuh cinta itu. Siap? Insyaallah. Insyaallah ya. Wa in kana munafiqan, kabar yang berasyik. Namun ini kita dengar, mudah-mudahan ini bukan kita. Bukan kita. Wa in kana munafiqan, jika orang meninggal itu adalah hamba yang munafik. Jadi munafik saja udah bahaya bagi kafir. Ini munafik aja udah bahaya. Qala sami'tu an-nasa yaqulun, ketika ditanya kepada mereka siapa ini sosok Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka berkata, sami'tu an-nasa yaqul, saya mendengar orang-orang berkata, faqultu mislahu, maka aku hanya bisa mengatakan sebagaimana yang mereka katakan. La, saya tidak tahu siapa itu. Saya tidak tahu siapa itu. Tidak kenal itu. Seperti kita hari ini Anda kenal Rasulullah, wajah fisiknya tidak kenal kan? Tapi iman kita, cinta kita kepada Rasulullah akan mengenalkan kita nantinya di alam barzah. Namun orang-orang yang mau beriman membayar tidak akan pernah mengenal Rasulullah Muhammad SAW di dunia dan bertemu dalam alam barzah. Kenapa? Enggak ikutin Rasulullah Muhammad SAW. La adri fayaqulan, maka mereka berkata, qad qulna na'lamu annaka taqulu hadza,
Kalau kamu akan mengatakan ini, kenapa? Di dunia kamu tidak pernah memperlihatkan cinta kepada Rasulullah. Di dunia kamu tidak pernah memperlihatkan mengerjakan sunnah Rasulullah. Di dunia kamu hanya mengidolakan daripada artis, tapi tidak mengidolakan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kamu ikuti fashionnya para artis yang kamu suka. Tapi bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu lil-ardi, maka dikatakan kepada bumi, iltami alaihi, himpilah dia, himpilah dia, batal taimu alaihi. Maka bumi itu pun menghimpit orang yang ada di dalam kubur tersebut. Fatahtalifu fiha adlamuhu, maka bersilang-silanglah tulang rusuknya karena terhimpit, dijepit oleh bumi. Fala yazalu fiha mu'azzaban hatta yab'athahu Allahu min marji'ihi dzalik. Maka dia akan terus ada seperti itu, dihimpit terazab hatta yab'athahu Allah, hingga nanti Allah bangkitkan dia daripada tidur sulitnya. Maka terhimpit. Mudah-mudahan tidak ada kita seperti ini nanti. Mudah-mudahan semua jemaah di sini, semua ada di sini, Allah jauhkan daripada kemunafikan, sehingga terjauhkan pula daripada azab kubur yang berupa dihimpit, disempitkan tanah kuburannya, sehingga dia menjadi bersilang antara tulang rusuknya. Nauzubillah, subhanallah. Nah, itu hadis pertama dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Yang kedua, ada hadis dalam kitab Sahih Bukhari yang bercerita tentang azab kubur, tentang kuburan juga. Apa itu? An Anas bin Malik, daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, al-'abdu, seorang hamba, idza wudi'a fi qabrihi, apabila seorang hamba itu telah dimakamkan, telah dimasukkan ke dalam kuburannya, wa tuwalliya, dan dia meninggalkan, wa dhahaba ashabuhu, dan semua keluarganya pergi, sepi kuburannya, sudah tidak ada lagi, hatta innahu la yasma'u qara'an 'ali. Ini diantara hal yang baru kita apa? Sehingga ketika mereka pulang itu, para pengantar jenazah pulang, keluarga, sahabat, tetangga, kaum muslimin pulang, ternyata kata Rasulullah, la yasma'u qara'an 'ali. Itu jenazah dalam makam, dalam kuburan, mampu mendengar daripada bunyi telapak kaki orang yang pergi. Mendengar. Dia mendengar, artinya apa? Sudah Allah kembalikan rohnya, sehingga dia bisa mendengar daripada telapak kaki kaum muslimin yang meninggalkan makam. Atahu malakan, datanglah kepadanya dua malaikat. Yaitu tadi kita pelajari sebelumnya apa tadi? Malaikat munkar nakir. Fa'aqadahu, maka dua malaikat ini pun aqadahu, mendudukkan ini jenazah, didudukkan. Fayaqulani lahu, maka berkatalah dua malaikat tersebut, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu katakan? Apa pandanganmu tentang orang ini, sosok ini? Itu sosok daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka hamba yang beriman itu berkata, asyhadu an la annahu abdullahi wa rasuluh. Saya bersaksi, kata hamba yang beriman itu, sesungguhnya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa begitu ya semuanya. Amin. Fayuqal, maka dikatakan kepada
hadiahnya atau beriman Pak ya? Undur ila maq'adika minan nar. Lihat. Lihat tempatmu di neraka. Ini hamba saja Pak. Maka kata malaikat itu, lihat, undur ila maq'adika minan nar. Lihat tempatmu di neraka. Awalnya abadallahu bihi maq'adan minal jannah. Sekarang karena antum sudah buktikan dengan iman antum menjawab dengan benar bahwasanya yang benar Rasulullah Muhammad SAW, maka abadallahu, Allah ganti tempat kamu di neraka menjadi tempat yang baru, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ijabah, jawaban seorang hamba di alam barzakh itu merupakan tiket promo surga. Mudah-mudahan kita dapat semua Pak ya. Dapat tiket langsung ini. Tuh langsung. Tadi dapat tiket. Pas masuk kubur belum dapat tiket Pak. Ditanya, bisa jawab langsung. Ini kemarin hanya tiketnya ke neraka. Ditukar. Nih, Allah ganti. Artinya apa? Kita itu penuh dengan dosa. Awalnya kita penghuni neraka, banyak dosanya. Tetapi karena kita punya iman kepada Allah, dengan iman itu kita bisa jawab daripada pertanyaan malaikat-malaikat Allah di kubur, di alam barzakh, maka Allah ganti dengan tiket ke surga. Amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yarahuma jami'an. Maka orang yang ada di dalam barzakh itu sudah bisa melihat. Dia melihat ya, hanya melihat ya, bukan maksudnya melihat daripada surga dan neraka. Nampak nikmat surga, nampak pula azab neraka. Jadi orang kalau udah di dalam alam barzakh itu, dia sudah senang dan bahagia, walaupun belum masuk surga. Kenapa? Sudah nampak surga olehnya. Tapi sebaliknya, nauzubillah, orang kafir, orang munafik, maka dia di alam barzakh itu sudah dalam keadaan sakit, terazab. Kenapa? Sudah ditampakkan baginya neraka yang akan menjadi tempat dia nanti berlama-lama di sana. Wa amal kafiru awal munafik, adapun hamba yang kafir dan ataupun hamba yang munafik, dia akan berkata, la adri, saya tidak tahu siapa. Ditanya siapa? Gak tahu, gak kenal. Kata malaikat kepada orang itu, ente gak pernah baca, ente gak pernah mau belajar Rasulullah ente. Di dunia ente kasih hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ente gak kenal sosok Nabi Muhammad. Ente ngapain aja di dunia? Nyawa dikasih, udara dikasih, air dikasih, akal dikasih, ilmu dikasih, kuasa dikasih, semua dikasih, tapi tidak digunakan itu semua untuk mengenal daripada Nabi Muhammad SAW beserta ajaran-ajarannya. Ente ngapain aja? Begitu kata mereka kepada ente ngapain aja di dunia? Main doa. Dulu pada dunia itu adalah tempat ujian, ya. Kita benar-benar di dunia itu. Summa yudrabu bimitraqatin min hadid. Kemudian karena hamba yang munafik, hamba yang kafir ini bisa menjawab, maka dia akan dipukul, dipukul bimitraqatin min hadid, dengan palu dari besi. Nauzubillah. Darbatan baina udunaihi, dengan pukulan-pukulan baina udunaihi, di antara dua kupingnya. Di mana Pak letaknya? Sini. Inilah yang akan dipukul nanti oleh malaikat orang-orang yang kafir dan munafik. Mudah-mudahan kita tidak
munafik ya. Mudah-mudahan kita beriman selalu sampai hari akhir, sampai kita meninggal dunia. Amin. Dipukul di sini, Pak. Tadi ini. Maka para ulama menjelaskan kenapa tadi dipukul. Karena yang pertama, dia kafir. Dia tidak mau dulu bersujud kepada Allah saat dia masih hidup di dunia. Tidak mau bersujud, kan kafir. Tidak mau sholat, tidak mau merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau. Enggan dia. Yang pertama. Yang kedua, munafik. Apa itu munafik? Dia salat, dia sujud, akan tetapi yang sujud hanya fisiknya saja, tapi kalbunya tidak. Dia sujud, dia taruh keningnya di sajadah, tapi hatinya mengatakan saya adalah orang yang taat, karena saya adalah orang soleh. Bukan Allah yang mensolehkan saya, tapi saya yang soleh. Saya paham agama karena saya orang pintar, saya cerdas. Dia lupa kalau Allah yang telah mencerdaskan dia, bukan karena dia sendiri. Ya. Maka kalau ada yang seperti itu, naudzubillah, istighfar. Yang sujud hanyalah fisiknya saja, tapi kalbu kita, hati kita mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi yang sujud, hampir sujud, yang ingat adalah motor di rumah, istri di rumah. Istri orang alhamdulillah bahaya. Lagi sujud dan ingat adalah perkara-perkara dunia. Inilah yang nantinya akan dipukul di kening. Kenapa? Sujudnya tidak benar. Coba kita cek macam sujud kita. Sujud selama ini kita lakukan subuh hari, zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah kita benar-benar sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqrabu ma yakunu bihi al-'abdu ila Allah wa huwa sajidun fa'asiru. Tempat terdekat paling hamba kepada Allah itu adalah di saat hamba itu sujud. Nah, kita saat sujud malah menjauh dari Allah. Dengan sibuk mikirin dunia kita. Padahal pada saat sujud itu kata Rasulullah, ente dekat sama Allah, makanya ente banyak apa? Berdoa, memohon kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Itu yang mestinya ada di saat kita bersujud. Bukan fokus kepada dunia kita. Kita kadang-kadang untuk sholat itu ya, itu begitu ya. Belum takbir, belum ingat dunia. Udah takbir baru ingat semua perkara dunia. Betul Pak. Belum takbir, kunci motor yang tadi hilang, nggak ingat di mana. Pas mulai takbir, Allahu Akbar. Oh iya, ternyata dia ada di lemari yang di sana. Oh ternyata dia di sana. Astagfirullah. Nauzubillah. Sering merasa seperti itu Pak. Ya, sering banget kita istighfar, banyak istighfar, perbaiki istighfar kita. Dari mulai belajar berdiri itu, mulai perbaiki niat kita ya Allah. Salat padamu ya Allah. Aku ingin bersujud padamu ya Allah. Perbaiki niat hamba berikan khusyuk. Lupakan dalam perkara dunia ya Allah. Saya ingin tunduk kepadamu ya Allah. Ingin bercerita kepadamu ya Allah. Ingin memohon kepadamu ya Allah. Sampai dengan sujud kita sampai dengan salat. Makanya takbir yang pertama itu namanya belajar apa? Salat itu Allahu Akbar. Apa namanya belajar? Takbiratul takbir yang mengharapkan segala sesuatu yang membatalkan salat. Jadi kalau mulai takbir itu sudah tidak boleh lagi ngobrol, makan, minum, berharap, sudah boleh. Kenapa? Ini suatu amalan fisik yang posisinya sangat mulia. Maka nggak boleh ada lagi perkara-perkara dunia nempel di dalam sholat kita. Fayasihu sahhatan. Maka hamba yang kafir dan munafik ini ketika dipukul, maka fayasihu sahhatan. Maka dia akan berteriak dengan teriakan yang sangat kencang. Yasma'uha mayyali. Maka semua
yang nggak bisa mendengar teriakan orang kafir dipukul, dipalu dalam kubur, itu hanya dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Itu nggak bisa dengar. Nggak Allah beri mereka kemampuan untuk mendengar. Nah, kalau bisa dengar gimana Ustaz? Kalau bisa dengar, maka keluar dari bab iman. Jadi bab tadi bab ilmu lagi. Kan kedengaran. Nah, ini adalah perkara. Enggak akan pernah kita dengar. Kita akan dengar tiba-tiba si A dimakamin nanti malam, kedengaran itu, dia teriak-teriak gitu. Enggak akan dengar kita. Dulu pas kami masih SD, kita sering membaca majalah Islam. Namanya apa? Majalah Hidayah ya. Itu kan menceritakan tentang adab kubur yang terjadi karena ini dan itu. Tapi itu hanya jarang. Mungkin ada, tapi jarang. Tapi di cerita itu kayaknya setiap minggu ada kayak terjadi di majalah itu ya. Itu. Dulu kita sering baca, wah begini. Bagus juga sih untuk motivasi ya, agar menjadi orang pendosa. Akan tapi nggak tahu ceritanya itu apakah semuanya benar atau ya malam-malam. Kan sering baca dulu kan, dari kecil kan memang sering suka baca-baca. Ada antara majalah Islami yang namanya Hidayah apa ya. Nah, hal ini akan jarang terjadi. Kita akan bisa mendengar, akan bisa melihat daripada azab kubur itu sendiri ataupun nikmat kubur itu sendiri. Ya, hanya mungkin 1 kali 2 kali saja. Itu pun wallahu alam selama kami hidup belum pernah melihatnya. Tidak tahu kalau jemaah mungkin yang lebih senior daripada kami mungkin udah ada pernah dengar atau lihat yang namanya kayak azab kubur di pernah lihat? Mungkin belum ya? Atau udah ada? Kalau ada belum tunjuk tangan lah, kita nanti mau dengar ceritanya seperti apa sih yang beliau saksikan gitu. Kalau ada ya. Nah itu dari Sahih Bukhari. Dan ada pula lagi dari kitab Musnad Imam Ahmad. Ini hadisnya panjang sekali. Kita langsung aja kepada perkara nikmat dan adab kuburnya ya. Jadi ketika seorang hamba itu telah bisa menjawab daripada pertanyaan daripada para malaikat, yaitu mazhab munkar dan nakir tadi, maka akan ada munadi min sama, maka akan ada seruan dari langit. Ada seruan dari langit mengatakan an sadaqa abdi, hamba itu benar. Itu seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. An sadaqa abdi, hamba itu benar. Maka apa yang diberi kepada mereka orang-orang beriman di kubur itu, fa'arishuhu minal jannah. Maka yang beriman ini berilah mereka, dipakai kepada mereka tempat tidur dari surga. Dikasih tempat tidur Pak. Jadi orang yang beriman yang bisa jawab pertanyaan malaikat, dia tempat tidur dalam. Tapi bukan tempat tidur dari dunia, dari surga. Yang masya Allah artinya kan. Kemudian wal yusuf minal jannah, diberikan pakaian dari surga. Kasih pakaian, dikasih pakaian, kasih baju. Waftahu lahu baban minal jannah, dan dibukakan bagi dia pintu dari surga. Ya, jadi hamba yang beriman yang bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka dia akan diberi tempat itu dari surga, baju dari surga, dan dibukakan bagi dia pintu surga. Masya Allah. Enak ya kalau tidak beriman itu ya. Nah, sudah meninggal dikasih seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa yaktihi ramha wa tibuha. Maka angin surga dan wangi surga itu masuk ke dalam makamnya dia. Wangi dan sejuk. Wa yusabu lahu fi qabrihi maddat asrar. Maka kuburannya pun akan dirapatkan oleh Allah sepanjang mata memandang. Masya Allah. Kalau dalam hadis Jami Tirmizi sebagian orang 70 hasta. Kalau dalam hadis riwayat Muhammad ini diluahkan kuburannya sepanjang mata memandang. Allahu Akbar. Ini 2 hadis bukan bertentangan tapi saling melengkapi. Jangan pula itu tak bilang 70 sepanjang mata memandang. Kan beda ya, beda. Tapi ini adalah saling melengkapi.
artinya apa? Luas sekali yang Allah disiapkan untuk orang-orang beriman di dalam alam barzakh. Nah, berbeda dengan orang-orang yang kafir atau munafik, ketika dia tidak bisa menjawab daripada pertanyaan malaikat, maka fayunadi munadin minal samai an kadzaba. Maka ada seruan dari langit mengatakan, dia dusta. Dia dusta, hamba ini dusta. Apa dustanya? Dia mendustakan Allah di dunia, dan mendustakan syariat Allah, dan mendustakan Rasulullah, dan mendustakan kitab Allah. Dusta dia. Maka famsyuhu, maka kasih dia kasur dari api neraka. Alhamdulillah. Kasur dari neraka. Kita kamar nggak pakai AC aja panas ya. Ya. Kalau AC-nya nggak pakai, kita tidurnya nyenyak apa enggak? Nih, ini itu baru di dunia Pak ya. Tidur di kamar, AC-nya mati, listrik PLN mati. Kita kepanasan kan? Ini bukan kepanasan lagi Pak. Dikasih kasur dari neraka, api yang itu kasih. Waftahu baban ila, bukakan pintunya, bukakan pintu neraka buat dia. Maka itu kubur panas. Bayati min hariha wa samumiha. Maka kuburan itu dipenuhi oleh hawa panas dan asap, bau asap panggangan neraka. Wa yudhiqu alaihi hatta tahtalifa fihi adla'uhu. Dan sebenarnya kuburan itu disempitkan bagi dia sehingga bersilang-silanglah tulang rusuknya. Nauzubillah, subhanallah. Kembali kepada di awal tadi, ini adalah perkara iman. Di atas perkara iman, meyakini sesuatu yang tidak pernah akan kita lihat dan akan pernah bisa kita teliti. Kita suruh aja orang ahli tanah atau depan ada ya, ahli tanah ya depannya. Sebenarnya ya, coba tes lihat dulu makam siapa, kita tunggu yang namanya kuburnya luas atau kuburnya sempit, jarang. Maka insya Allah 3 hadis ini menjadi dasar referensi kita akan alam kubur yang benar adanya, nikmatnya benar adanya, cesaannya juga benar adanya. Tergantung kita mau mengimani atau tidak mengimani. Para ulama berkata, siapa saja yang menyoal, yang tidak mengimani atau bertanya tentang nikmat kubur, alam kubur karena ingin menyangkalnya, itu tanda iman belum masuk di dalam hatinya. Akan tetapi siapa yang menyoal, bertanya tentang nikmat kubur dan alam kubur karena ingin belajar, itu tandanya dia adalah ilmu. Dia adalah seorang penuntut ilmu. Maka kalau kita bertanya, untuk bertanya mencari ilmu mau lebih meyakini lagi itu bagus. Tapi kalau bertanya, nggak mungkin ada nikmat kubur, Ustaz ngaco, nggak pernah saya dengar, nah itu tandanya iman belum masuk dalam hati kita. Maka ukur lagi iman kita. Kesimpulan terakhir kita adalah yang pertama, kematian itu bukanlah akhir daripada kehidupan, melainkan dia adalah awal daripada kehidupan sesungguhnya. Maka kalau sudah mati, maka ingat kita belum beres masalahnya. Akan tetapi masalah itu akan datang. Jika kita menjadi orang kafir, masalah itu akan datang dan tidak akan pernah berhenti. Atau kita orang beriman, masalah itu hilang dan kenikmatan itu datang dan tidak akan pernah berhenti. Dan pertama, alam barzakh itu atau kematian itu adalah daripada awal kehidupan, bukan akhir dari kehidupan. Maka siapkanlah diri kita untuk awal kehidupan yang bahagia. Yang kedua, alam barzakh adalah waiting room, ruang tunggu. Jadi barzakh itu artinya apa? Pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
Ada namanya alam barzah, alam pemisah. Yang mana kalau sudah masuk alam barzah nggak bisa kembali ke alam dunia karena sudah waiting. Kayak kita kalau mau pesawat terbang ya, sudah waktunya ruang tunggu, masuk ruang tunggu, keluar lagi, nanti takutnya ketinggalan pada pesawatnya, ya. Maka nggak bisa. Jadi orang kalau sudah di waiting room nggak bisa kembali ke alam dunia, dan orang di dunia pun nggak bisa melihat ke alam barzah karena itu adalah waiting room, ruang tunggu. Kira-kira di ruang tunggu itu kan ngapain? Menunggu jadwal keberangkatan sesuai dengan tiket masih. Kalau kita orang soleh dikasih jadi tiket promo kan, promo ke surga, maka insya Allah terbang ke surga. Tapi nauzubillah, tadi waktu mendapat tiketnya ke alam neraka, nauzubillah, maka nanti terbangnya ke neraka, nauzubillah. Lalu selanjutnya lagi apa? Yang ditanya di dalam alam barzah dalam Quran itu bukan apa yang kita kumpulkan di dunia ini, bukan harta yang kita kumpulkan, bukan jabatan yang kita kejar, bukan kendaraan yang kita miliki, bukan rumah yang kita tempati, bukan nama populer yang sekarang kita kejar oleh para anak muda, ya. Bikin konten kreator, cari follower, like, macam-macam itulah. Akan tetapi yang ditanya dalam Quran adalah iman kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Kitabullah, dan kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertajam ini dipertajam agar nanti kita enggak kewalahan ketika ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat, mau'izah hasanah, pelajaran terbaik bagi kita di pagi hari ini, jika kita nantinya benar-benar bersiap-siap menambah terus amal soleh kita, menambah terus keimanan kita, dipupuk terus keimanannya dengan sering-sering diulang, Pak. Sering-sering diulang terus. Nanti ngobrol mana di pagi, nah nanti kurang tuh orang nikmat. Kalau mau jadi orang soleh, tapi kalau kamu nggak jadi orang soleh, nggak sholat, dah bilang tiap hari ngobrol itu sama anak, sama istri, insya Allah timbul keyakinan, timbul iman di hati kita nanti. Ini pagi ini kita ngobrol ini, saya kira ada belum yang merasa gini? Oh iya, ada nggak? Pasti banyak nih jemaah. Tapi kalau diulang tiap hari oleh kita, walaupun nggak hafal hadisnya, isinya aja diulang sama anak kita, sama istri kita di rumah, ulang-ulang tentang ada kubur, nanti ada mayat yang bertanya tentang iman, tentang Tuhan, tentang kitab, tentang Rasul, tentang agama kita. Nah, dia nak kita beramal dengan agama nanti kita tanya. Nanti kali-kali ajar anak kita ke makam tuh, banyak ke makam. Tuh nanti di sana dan ada tuh nanti ditanya kita. Nah, sekali-kali bawa anak kita ke makam, maka takziah itu sunnah, ya. Berziarah itu sunnah, ya, sunnah aja. Dan nanti kita tuh juga ingat, kita akan mati. Makanya kalau mau masuk kuburan apa namanya? Assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna bikum lahiqun. Kami juga akan bertemu dengan kalian, wahai orang-orang yang sudah dimakamkan. Kami juga akan sama. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah nanti yang Allah mudahkan untuk menjawab dari pertanyaan dua malaikat Allah Munkar dan Nakir nanti di alam barzah nanti, sehingga kita mendapatkan tiket untuk langsung menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari kami. Ada pertanyaan dipersilakan kalau tidak kita tutup. Tidak ada? Ya, itu saja mungkin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis.